Apa saja sudah saudara rangkum bahwa itu nanti hakim yang akan memberikan putusan, karena tidak mungkin saya tahu niatnya Gus Nur, saya harus menguji saudara terdakwa, saudara Bambang Tri, dan yang bisa menguji itu adalah majelis hakim. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, ini masih tetap persidangan Gus Nur dan pemeriksaan saksi ahli. Nah, ternyata ini sedikit berbeda sahabat-sahabat dengan apa yang disampaikan saksi-saksi ahli sebelumnya. Di mana saksi ahli sebelumnya bahwa keonaran itu tanpa fisik pun itu bisa masuk kategori onar, termasuk di media sosial. Tetapi dengan saksi ahli ini, tapi saya kira saksi ahli ini memang didatangkan oleh Gus Nur, dan dia juga mengakui bahwa saksi ahli ini sudah berulang kali, sudah dua kali menjadi saksi ahli untuk mendampingi Gus Nur selaku saksi ahli. Di mana saksi ahli ini menyampaikan bahwa di ruang publik kalau terjadi hiruk pikuk, saling fitnah, saling benci, saling serang, itu belum masuk kategori keonaran, karena itu terjadi di dunia maya, dan menganggapnya bahwa apa yang terjadi di dunia maya itu adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang memang seperti itulah media sosial. Karena apabila media sosial adem-adem saja, itu tidak terjual katanya. Nah, seperti itu pemaknaan yang dia sampaikan, sahabat-sahabat. Nah, untuk lebih lengkap dan jelasnya, sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Undang-Undang nomor 1 1946 itu kan masih berlaku di Indonesia sebagaimana, ataupun sekiranya sudah ada, misalnya tidak diberlakukan itu ada pengganti, ataupun sekiranya itu sudah dinyatakan oleh pemerintah memang itu dicabut, ya kan. Sampai persidangan hari ini undang-undang tersebut itu kan masih berlaku, ya. Yang ingin saya, ini berkaitan dengan ini, kemarin kami sudah ada catatan bahwa dalam ketentuan pasal 14 Undang-Undang nomor 1 1946 rupanya pasal 14 baik gitu, itu bahwa frase menimbulkan keonaran itu bahasa Belandanya onrus verwekken, itu artinya itu mengakibatkan keresahan atau kegelisahan. Kalau saudara ahli berpendapat bahwasanya ini kita mengikuti adanya teknologi dan perkembangan zaman. Betul. Itu kan hukum tidak boleh dimaknai dengan sempit, ya kan? Betul. Kemudian saudara ahli tadi menyatakan bahwa harus timbul dalam masyarakat itu ditandai dengan misalnya kekerasan fisik, material. Lah, apakah tidak dengan perkembangan zaman itu tidak menilai keonaran dalam arti sempit itu, misalnya kegaduhan secara non fisik di medsos itu bisa tidak dikatakan suatu keonaran? Kalau di medsos itu memang harus gaduh, karena tadi itu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, dia punya nilai ekonomis. Jadi kalau tidak gaduh malah justru bukan transaksi elektronik dan tidak menarik. Karena itu supaya gaduh ada begini, saya sampaikan ya. Ada satu produk itu harus disewa buzzer. Jadi buzzer itu di dalam ruang ini saya terangkan tidak harus negatif. Ada satu produk yang tidak terkenal, supaya dia bisa bagus, maka dia membayar buzzer, produk ini menjadi bagus. Itulah yang namanya fungsi transaksi elektronik. Karena itu Elon Musk bersedia membeli YouTube, membeli FB, membeli WhatsApp dengan harga yang mahal, karena dia bisa jualan di situ. Jadi saya menerangkannya, keonaran itu kalau kita menggunakan pemahamannya dengan pemahaman pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, bahwa di situ adalah
menyebarkan berita bohong yang diselebihkan atau dilebihkan atau dikurangi, menimbulkan keonaran. Itu kan satu frasa, satu kalimat, yang satu paragraf yang tidak bisa dipisah. Jadi saya tetap akan konsisten mengatakan yang dimaksud onar itu harus dalam bentuk fisik. Bagaimana mungkin di YouTube itu ada keresahan fisik? Karena dia cuma mentelengi, kasih like atau tidak suka, maki-maki, kan begitu. Ya, begitu. Adinda Jaksa, mohon maaf, Pak Jaksa gitu aja. Tapi salah nanti. Tadi kan sudah mengenai itu kan sudah berkaitan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan. Hukum tidak bisa dimaknai dalam arti sempit. Saudara ini berpendapat bahwa itu harus kekerasan fisik ya. Unjuk rasa, huru-hara atau mungkin apa kayak gitu. Lah sekarang saya bacakan mengenai penjelasan pasal 14 Undang-Undang nomor 1 1946 itu memberikan penjelasan itu kalau keonaran adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Saya tanyakan kembali kepada ahli, pendapat ahli terkait keonaran dalam ini adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Ini pendapat ahli gimana? Saya terima kasih pertanyaan itu. Saya akan mencoba meromantisir itu peristiwa kan terjadi ketika kita dijajah oleh Belanda. Pada saat itu kan tidak ada namanya gadget, tidak ada telepon, tidak ada SMS ya. Jadi kalau gelisah itu pasti orang itu berkumpul, kemudian orang itu memiliki semangat. Karena itu kenapa Belanda melarang Bung Tomo itu meneriakkan takbir Allahu Akbar. Jadi kalau kegoncangan itu tetap pendapat saya sebagai ahli itu harus fisik. Karena kontaknya masyarakat pada saat itu, kecuali masyarakat saat itu sudah punya alat teknologi seperti Alvin Toffler ya, yang bisa berkomunikasi dengan indera keempat dan seterusnya, bolehlah itu dirasakan. Tetapi kontak itu kan dihidupkan supaya orang-orang itu tidak berkumpul, supaya orang-orang itu tidak gelisah dan goncang. Ketika goncang dia akan melakukan satu aksi dan karena ini delik material, maka itu harus dibuktikan. Bagaimana mungkin kita bisa mengukur kegelisahan ya kalau itu tidak diwujudkan dalam bentuk fisik. Karena kegelisahan itu pasti nanti berakumulasi pada pendapat, pada keinginan saya harus berontak. Itu pendapat saya. Oke. Berikutnya saudara ahli, bahwa kita melihat unsur pidana itu kan terbentuk adanya actus reus dan mens rea. Mens rea, betul. Actus reus berkaitan dengan yang perbuatan yang dilakukan, mens reanya niat jahat atau sikap batin. Sikap batin, betul. Sampai akhirnya timbul suatu akibat. Betul. Kalau itu dilansari dengan kesengajaan, maka akan terbukti itu suatu perbuatan pidana itu. Yang ingin saya tanyakan, saya melihatnya dalam persidangan hari ini kan saudara tadi ahli menjelaskan bahwa mendampingi Gus Nur di Palu, di Surabaya, di Jakarta, di Surabaya sebagai ahli, bukan pengacara. Waktu persidangan Gus Nur ya. Nah, di situ kan pada akhirnya yang bersangkutan ini dinyatakan bersalah. Yang Jakarta. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan ini begini, terkait ini tidak perbuatannya, bukan actus reusnya, terkait suatu mens rea niat jahat atau sikap batin yang berkaitan pada akibat yang ditimbulkan, mengarahnya kalau misalnya niat saja tanpa ada perbuatan pelaksanaan ataupun kesengajaan tidak akan dipidana. Betul. Saya melihatnya ini begini, dari keterkaitan rangkaian yang diperbuat oleh saudara terdakwa ini sampai akhirnya dihadirkan dalam persidangan hari ini, apakah itu juga memenuhi mens rea atau berarti sikap batin atau niat jahat, meskipun hal itu akan dibuktikan hakim yang akan memberikan keyakinan. Pendapat saudara gimana? Pendapat saya sudah saudara rangkum bahwa itu nanti hakim yang akan memberikan putusan. Karena tidak mungkin saya tahu niatnya Gus Nur, saya harus menguji saudara terdakwa, saudara Bambang Tri, dan yang bisa menguji itu adalah majelis hakim. Jadi pertanyaan saudara dengan saya sebenarnya sama jawabannya. Ya, oke, terima kasih. Nah, itu tadi sahabat-sahabat videonya. Kita sudah lihat ya bagaimana saksi ahli ini menjelaskan bahwa dia mengambil analogi bahwa di YouTube, di media sosial apapun itu kalau tidak ramai katanya, itu tidak masuk kategori di media sosial.
disampaikanlah soal misalnya ada barang yang tidak populer, ada barang yang tidak terkenal, tetapi kalau misalnya mau diperkenalkan maka dibuatlah baser-baser katanya. Nah itu sahabat-sahabat yang dia sampaikan. Cuma pada saat ditanya soal konstruksi niat sampai pada muncul hiruk pikuk di media sosial, ternyata dia menyampaikan bahwa itu adalah kewenangan hakim. Nah, hakim yang akan menentukan. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.